Bab 1461, Pemutaran Awal. Nama, peternakan tingkat dewa penulis, lembut dalam senjata baja. Plus matikan mengatur ulang. Kali ini, Xia Ruofei datang ke Pulau Taoyuan. Tidak ada seorang pun kecuali Liu Qingfeng yang memberitahu, dan dia juga merahasiakannya. Tujuannya tentu saja untuk mencegah kemungkinan hantu di dalam membocorkan berita. Xia Ruofei mendapatkan Pulau Taoyuan dari tangan Liu Jia. Orang-orang yang mengambil bintang dalam waktu sesingkat itu sebenarnya pergi ke halaman Liu Haihutong di Beijing, yang menandakan bahwa seseorang harus memberi mereka ventilasi. Dalam perjalanan ke bandara di pagi hari, Xia Ruofei juga menelepon Liu Kunfeng untuk menanyakan hal tersebut. Hasilnya tidak seperti yang diharapkannya. Ketika Liu Jia menguasai Pulau Taoyuan, yang juga disebut Pulau Qingyun, seseorang meminta mereka untuk membeli pulau tersebut. Selain itu, harga terus dinaikkan, tetapi ayah Liu melihat Pulau Qingyun sangat berat dan tidak bergerak sama sekali. Oleh karena itu, Xia Ruofei sudah memiliki penilaian dasar, yaitu, orang yang memilih sekte bintang sebenarnya telah mengincar tempat ini sebelum dia mendapatkan Pulau Taoyuan, tetapi dia selalu menggunakan cara-cara dunia sekuler, berharap untuk membeli pulau itu di cara yang rendah hati. Setelah memperoleh kepemilikan Pulau Taoyuan, orang yang memilih bintang juga menggunakan cara yang sama. Pihak lain ingin tetap low profile, dan Xia Ruofei secara kasar dapat menebak tujuan mereka, tidak lebih dari tidak ingin bergerak terlalu banyak, agar tidak diperhatikan oleh praktisi lain. Ini adalah faktor yang menguntungkan bagi Xia Ruofei. Dia dapat menggunakan beberapa metode untuk menyeret waktu sebanyak mungkin. Orang-orang yang memilih bintang dapat mengetahui berita perubahan Pulau Taoyuan dengan sangat cepat sehingga mereka perlu diberi ventilasi di dalam Pulau Taoyuan. Kemungkinan ini sangat besar. Liu Qingfeng adalah anggota kunci keluarga Liu. Dalam keadaan normal, dia tidak akan menjadi hantu batin. Selain itu, karakter Xia Ruofei, Pulau Taoyuan, bertindak dalam banyak hal dan membutuhkan kerja sama Liu Qingfeng, jadi dia hanya bisa berasumsi bahwa Liu Qingfeng bersih. Hal pertama yang dia lakukan setelah datang ke Pulau Taoyuan adalah menjemput hantu itu. Jika tidak, dia akan melakukan berbagai pengaturan di Pulau Taoyuan, yang semuanya akan dibocorkan oleh hantu di dalam. Bintang pemetik memiliki master lain bernama Zheng Yongshu. Mungkin pihak lain bisa menyimpulkan dari keterbatasan informasi bahwa dia ada dalam formasi. Alhasil, para bintang pasti tidak akan punya kesabaran. Saat itu, Xia Ruofei belum ditempatkan di tempatnya. Bagaimana dia bisa melawan Master Jin dan seperti Luo Qingfeng? Oleh karena itu, Xia Ruofei membuat daftar semua manajemen menengah yang tersisa di Pulau Taoyuan. Untungnya, ingatan Xia Ruofei luar biasa. Orang-orang ini hanya menyentuh satu atau dua kali, tapi dia semua ingat nama dan penampilan mereka, termasuk ruang lingkup pekerjaan mereka. Menurut analisis mereka sendiri, dia memberi peringkat secara kasar berdasarkan tingkat kecurigaannya. Urutannya, yang paling mencurigakan, tentu saja adalah yang pertama diidentifikasi. Lagi pula, meski dia menyembunyikan kabar kedatangannya ke Pulau Taoyuan, pulau itu begitu besar. Meskipun Taoyuan mendarat pada malam hari, hal itu harus diperhatikan oleh masyarakat. Tidak sulit untuk menilai bahwa dia datang ke pulau itu dengan sedikit analisa. Xia Ruofei duduk di mobil Liu Qingfeng dan menuju gedung proyek, satu-satunya gedung tinggi di pulau itu. Di jalan, Xia Ruofei pertama kali menyaring Liu Qingfeng. Liu Qingfeng membawa sedan Mercedes-Benz anti-peluru. Setelah Xia Ruofei naik bus, dia meminta pengemudi untuk mendiskusikan hal-hal penting dengan Liu Qingfeng, dan membiarkan pengemudi menaikkan partisi yang memisahkan suara dan garis pandang. Kemudian, Liu Qingfeng jatuh ke dalam hipnosis dalam sekejap. Masalah Xia Ruofei sangat sederhana, hanya satu, yaitu, sudahkah Anda memberitahu saya tentang barang-barang yang saya dapat dari Pulau Taoyuan? Liu Qingfeng memberikan jawaban kepada Saori jika dia tidak terlindungi. Dia berkata, keluarganya tegas dan dilarang mengungkapkan masalah ini kepada siapapun. Saya belum mengatakan apapun, termasuk kekasih saya. Setelah Xia Ruofei mendapat jawabannya, dia segera melepaskan hipnotisnya. Melalui beberapa metode sederhana, Liu Qingfeng tidak akan mengingat apa yang terjadi dalam beberapa detik. Baginya, itu seperti menjilat Tuhan. Xia Ruofei tidak perlu terus menanyakan pertanyaan lain, juga tidak perlu menguji kesetiaan Liu Qingfeng.
Orang-orang pada awalnya setia kepada keluarga Liu. Ini hanya hubungan kerjasama jangka pendek dengannya. Ada Liu Laozi secara pribadi, dan Liu Qingfeng pasti akan melakukan yang terbaik selama ini. Ini cukup. Melihat Liu Qingfeng sudah keluar dari hipnosis, Xia Ruofei segera berkata, setelah lebih dari 5 jam, akan ada pesawat angkut yang mendarat di Pulau Taoyuan. Saya akan mentransfer detailnya kepada Anda, dan Anda akan mempersiapkan bandara terlebih dahulu. Petik 2. Baik, Tuan Xia. Liu Qingfeng dengan cepat merespons. Dia tidak tahu kenapa dia tiba-tiba tertegun, tapi untungnya tidak ada penundaan dalam berbicara dengan Tuan Xia. Xia Ruofei memikirkannya dan melanjutkan dengan mengatakan, ketika saya mencari seseorang untuk diajak bicara, Anda mengatur orang-orang yang dapat diandalkan dan memantau orang-orang lainnya. Jika ada di antara mereka yang memiliki perubahan, terutama jika mereka mencoba menghubungi dunia luar, lalu tegas. Oke, Tuan Xia, Liu Qingfeng menjawab. Lalu dia ragu-ragu. Tuan Xia, apakah ada yang salah dengan orang-orang kita? Xia Ruofei berkata dengan lemah, untuk saat ini hanya kecurigaan. Seseorang telah membocorkan perubahan kepemilikan Pulau Taoyuan, dan bahkan seseorang telah menemukan rumah saya di Beijing. Ada hal seperti itu. Liu Qingfeng juga sangat terkejut. Xia Ruofei tidak mengatakan apapun tentang pengaturan ini. Meskipun Pulau Taoyuan telah berpindah tangan, banyak orang di pulau itu mengetahuinya, tetapi hanya manajer tingkat menengah yang dapat menguasai situasi seperti itu. Sepanjang jalan, Xia Ruofei tidak pernah berbicara lagi. Dia mengandalkan posisinya untuk menutup mata. Faktanya, pikirannya berputar cepat, memikirkan setiap tautan. Kekuatan mempraktikkan sekte ini terlalu mengerikan. Dia harus memastikan setiap tautan. Tidak akan ada kebocoran, jika tidak, Pulau Taoyuan mungkin tidak dapat menyimpannya, bahkan dia sendiri akan berada dalam bahaya. Mobil melaju ke garasi parkir bawah tanah gedung di malam hari. Xia Ruofei dan Liu Qingfeng tidak membuat khawatir siapapun, dan langsung naik lift ke lantai kantor Liu Qingfeng. Xia Ruofei masuk ke kantor dan berbalik untuk bertanya, apakah orang-orang menelepon bersama. Liu Qingfeng mengangguk dan berkata, semuanya telah tiba. Saya akan memberi tahu semua orang bahwa ada pertemuan tingkat menengah. Sekarang semua orang ada di ruang konferensi. Xia Ruofei mengangguk dan berkata, mulailah. Berhati-hatilah dalam memantau, dan jangan membuat orang lain khawatir, dan jangan menimbulkan kepanikan yang tidak perlu. Memahami, Liu Qingfeng menjawab. Xia Ruofei dengan tenang masuk ke kantor dan duduk di sofa perhotelan. Liu Qingfeng mantap, pertama-tama mengatur beberapa penjaga, dan pada saat yang sama menyuruh kedua orang kepercayaannya untuk fokus pada pemantauan ruang konferensi. Setelah melakukan semua ini, dia menarik napas dalam-dalam dan berjalan ke ruang konferensi di sisi lain lantai yang sama. Ada sekitar selusin manajer menengah yang pernah tinggal di Pulau Taoyuan. Saat ini, semua orang berbisik. Saya tidak tahu apa yang terjadi dengan panggilan Liu Qingfeng kepada semua orang di malam hari. Belakangan ini, Pulau Taoyuan telah banyak berubah. Berikut ini juga hati yang melayang. Setiap orang tidak memiliki rasa aman. Liu Qingfeng tiba-tiba memanggil semua orang ke pertemuan itu. Mereka semua berada di tempat yang sama. Setelah Liu Qingfeng masuk ke ruang konferensi, dia menyapa semua orang dengan tatapannya dan berkata dengan tenang, Banilati, kamu keluar, yang lain berdiri. Banilati adalah satu-satunya manajer tingkat menengah lokal. Yang lain benar-benar pegawai keluarga Liu, tapi Banilati bukan, jadi dia agak tidak cocok dengan semua orang, bahkan kursinya terpisah dari yang lain. Banilati melihat sekilas, dan ada sedikit keraguan di matanya, tapi dia tetap berdiri dan berjalan menuju pintu. Manajer menengah lainnya dari keluarga Liu mulai berbisik, dan Liu Qingfeng berdiri di depan pintu dan berkata, jangan bicarakan itu, tetap di sini. Setelah selesai, dia meninggalkan ruang pertemuan bersama Banilati. Pada saat yang sama, 4 penjaga kokoh masuk ke ruang konferensi, masing-masing mengendalikan pintu depan dan belakang, berdiri dingin dan berdiri diam di depan pintu. Personil manajemen yang tinggal di ruang konferensi terkejut dengan pertempuran ini, bertukar pandangan dan mengungkapkan rasa tidak nyaman. Namun, mereka tidak berani berdiskusi lagi, dan mereka semua duduk diam di kursi, suasana hening dan bermartabat.
Liu Qingfeng membawa Benilati ke pintu kantor dan berkata, "Masuk. Seseorang sedang menunggumu." Benilati ragu-ragu, namun ketika melihat dua penjaga di depan pintu kantor, dia akhirnya masuk dengan bekas belenggu. Liu Qingfeng juga berdiri di depan pintu menunggu. Setelah Benilati masuk, ada keheningan di dalam, dan bahkan suara kecil pun tidak terdengar. Liu Qingfeng sedikit gelisah di hatinya. Tentu saja dia tidak ingin ada hantu di antara orang-orang ini. Jika ada hantu di dalam, diam-diam dia berharap orang tersebut adalah Benilati, karena yang lainnya adalah pegawai keluarga Liu. Begitu terjadi kesalahan, dia tidak bisa menjelaskannya kepada keluarga. Setelah Benilati masuk, sekitar 5 atau 6 menit kemudian, pintu kantor terbuka. Liu Qingfeng sedang berjalan mondar-mandir di koridor, dan mendengar suara itu dan dengan cepat berbalik. Yang muncul di pintu adalah Xia Ruofei, bukan Benilati. Xia Ruofei berkata dengan lemah, "Panggil yang berikutnya." Liu Qingfeng ragu-ragu dan bertanya, "Tuan Xia, Benilati. Orang ini punya masalah, saya sudah mengendalikannya." Xia Ruofei berkata dengan lemah, "Kamu tidak ingin bernyanyi, terus panggil orang masuk." Tepat setelah Benilati memasuki kantor, Xia Ruofei membiarkannya terhipnotis mendalam tanpa banyak usaha untuk menghipnotisnya. Dia biasa berurusan dengan orang biasa dan meminta pernyataan. Ini sungguh tidak menguntungkan. Pertanyaan pertama, Benilati, sudah terkuak. Pertanyaan Xia Ruofei sama persis dengan pertanyaan Liu Qingfeng yang baru saja ditanyakan di dalam mobil. Jawaban yang diberikan Benilati adalah dia diam-diam menjual berita tersebut kepada Wang Boshan. Xia Ruofei kemudian menanyakan beberapa detail, berharap menemukan beberapa petunjuk berguna. Cara penyampaiannya sebenarnya sangat sederhana, karena Benilati merupakan penduduk asli, sehingga ia kerap pulang ke ibu kota Evats, Bonatu, dengan perahu atau helikopter di hari istirahat. Sekitar 10 bulan lalu, Wang Boshan menemukannya. Di bawah serangan uang, Benilati dengan cepat dibeli oleh Wang Boshan. Saat itu, Wang Boshan sudah memainkan ide Pulau Taoyuan. Tentu saja disebut juga Pulau Qingyun. Benilati terus-menerus memberikan berita kepada Wang Boshan di Pulau Qingyun, dan Wang Boshan tidak ragu-ragu untuk membayar uang tersebut. Setiap saat dia sangat murah hati. Khususnya, setelah berita bahwa Benilati akan berpindah tangan untuk pertama kalinya Pulau Qingyun, Wang Boshan memberinya $100.000 secara langsung dan memintanya untuk menyelidiki lebih jauh berita tersebut. Wang Boshan juga menjanjikan hadiah sebesar $300.000 AS. Justru karena itulah setelah mendapat kabar terkini, Benilati memberitahu Wang Boshan untuk pertama kalinya, termasuk Xia Ruofei secara resmi mengambil alih Pulau Qingyun, dan mengganti namanya menjadi Pulau Taoyuan, yang juga dilewati oleh Benilati. Karena berita yang tepat inilah Wang Boshan bisa menjadi sasaran. Melalui beberapa hubungan di Tiongkok, dia dengan cepat menanyakan situasi Xia Ruofei dan kemudian pergi ke Zheng Yongshu untuk mencari pintu. Setelah Xia Ruofei menanyakan situasinya, dia langsung mengejutkan Benilati, menutup mulutnya, dan kemudian mengikatnya menjadi dadu di ruang kantor. Setelah mendengarkan kata-kata Xia Ruofei, Liu Qingfeng memberikan sedikit gambaran tentang hatinya, dan pada saat yang sama dia diam-diam merasa lega bahwa ada masalah dengan Benilati, yang menunjukkan bahwa kemungkinan masalah orang lain relatif rendah. Dia segera berkata, "Baiklah, Tuan Xia, tunggu sebentar." Selanjutnya, Xia Ruofei menyaring setiap manajemen menengah yang tersisa di Pulau Taoyuan. Yang membuatnya sedikit bersyukur adalah orang-orang ini tidak memiliki masalah besar. Kebanyakan dari mereka sangat mengkhawatirkan Liu Jiazong dan juga bertanggung jawab atas pekerjaan Pulau Taoyuan. Ada 2 atau 3 orang yang menyebut Pulau Taoyuan bersama anggota keluarganya, tapi detailnya kurang bagus. Tidak semudah Benilati. Setelah menyaringnya lagi, Xia Ruofei dapat memastikan bahwa hantu di dalamnya adalah Benilati, tetapi tidak ada yang terlalu besar bagi orang lain. Ketika manajemen menengah dari proyek terakhir pergi, Xia Ruofei memanggil Liu Qingfeng ke kantor. "Tuan Xia," Liu Qingfeng berteriak dengan sedikit kegelisahan. Xia Ruofei melemparkan daftar itu kepada Liu Qingfeng dan berkata dengan lemah, "Orang-orang yang memeriksa hal-hal di atas akan mengatur agar mereka meninggalkan Pulau Taoyuan besok." Liu Qingfeng gemetar sedikit, dengan cepat melihat daftarnya, dan kemudian dengan hati-hati bertanya, "Tuan Xia, apakah orang-orang ini mengalami masalah?"
Tidak ada masalah besar, tapi pintunya tidak ada di pintu, semuanya dikatakan di luar. Xia Ruofei berkata, orang seperti ini, Pulau Taoyuan tidak diterima. Oke, aku akan mengaturnya malam ini, kata Liu Qingfeng. Beberapa orang yang dipilih oleh Xia Ruofei hanyalah mereka yang baru saja memberitahu keluarga bahwa mereka telah menyampaikan berita tersebut selama proses penyaringan. Pada langkah selanjutnya, dia akan segera mulai mengatur sejumlah besar di Pulau Taoyuan. Mereka yang mulutnya tidak kuat akan tinggal di sini, dan mereka akan mendapat kalajengking di pagi dan sore hari. Oleh karena itu, Xia Ruofei tidak memiliki simpati dan langsung membiarkan Liu Qingfeng membawa mereka pergi secepat mungkin. Xia Ruofei kemudian berkata, selain itu, proyek yang sedang dikerjakan pada akhirnya akan selesai, dan semuanya akan selesai secepatnya dalam waktu 3 hari. Jika tidak dapat diselesaikan, akan dihentikan sementara. Kapan personel yang ada bisa mundur, mereka akan mencoba mundur. Meskipun Liu Qingfeng merasa Xia Ruofei sedikit terlalu cemas, dia tidak berani mengatakan apa-apa lagi dan hanya bisa mengangguk. Dia merasa hanya tertinggal saja. Bagaimanapun, karena Xia Ruofei, pemilik pulau, berharap untuk membersihkan orang luar ini sesegera mungkin, dia dengan senang hati menyingkirkan laut yang pahit sesegera mungkin. Setelah instruksi Xia Ruofei, dia berkata dengan lemah, "Oke, saya lelah untuk waktu yang lama. Carikan tempat untuk saya sebentar, dan beritahu saya ketika pesawat angkut akan datang." Liu Qingfeng dengan cepat bertanya, "Tuan Xia, lalu, bagaimana dengan Benilati?" "Dia dilempar ke ruang tunggu sebelah olehku. Kamu mencari beberapa orang untuk melihatnya dulu. Bagaimana kamu menghadapinya besok?" kata Xia Ruofei. "Oke," Liu Qingfeng menjawab, dan dengan cepat menyapa kedua penjaga yang kuat itu dan datang ke ruang tunggu untuk mengangkat Benilati, yang diikat menjadi kalajengking. Mulut Benilati tersumbat dan dia terus berteriak, menatap mata Liu Qingfeng yang penuh nafsu keinginan. Liu Qingfeng memalingkan wajahnya dan melambaikan tangannya. Kedua pria berotot itu langsung membawa pergi Benilati. Xia Ruofei berkata, "Saya tidak bisa membiarkan dia memiliki hubungan apapun dengan dunia luar, tapi jangan sakiti dia. Saya masih menggunakan orang ini." "Ya, Tuan Xia." Liu Qingfeng tidak berani mengabaikannya, dan segera berjanji. Kemudian, Liu Qingfeng mengajak Xia Ruofei beristirahat di suite mewah di lantai atas. Setelah dia secara pribadi mengirim Xia Ruofei ke kamar, dia meninggalkan ruangan dengan penuh minat. Xia Ruofei mengunci pintu dan jendela kamar, dan tirai direntangkan rapat. Kemudian dia dengan hati-hati memindai seluruh ruangan dengan mentalitasnya untuk memastikan bahwa tidak ada alat untuk menguping atau mengambil gambar secara diam-diam. Kumpulan material yang dikawal secara pribadi oleh Li Yifu masih akan mendarat di Pulau Taoyuan dalam beberapa jam. Xia Ruofei meminta Liu Qingfeng untuk mengatur kamar saat ini. Wajar saja dia tidak terlalu lelah dan ingin tidur sebentar. Ia hanya membutuhkan lingkungan yang tidak akan diganggu, karena ia perlu mengabdikan dirinya pada satu hal untuk memadatkan jiwa. Tepatnya, itu adalah bagian dari jiwa yang terkondensasi. Karena ibu yang mencetaknya sudah selesai mengembun, dia diam-diam tinggal di pengetahuannya sendiri tentang laut. Dengan budidaya Xia Ruofei saat ini, dia tahu bahwa induk anjing laut di laut dapat mengendalikan 5 sub cetakan pada saat yang bersamaan. Artinya, dia dapat memiliki hingga 5 budak jiwa, dan sekarang 5 tempat hanya digunakan di Liu Chengfeng. Masih ada 4 lowongan tersisa. Hari ini, dia siap memanfaatkan salah satu tempat di Benilati. Walaupun Benilati hanyalah orang biasa, bukan seorang praktisi sama sekali, nampaknya agak boros menggunakan cetakan jiwa pada dirinya, namun orang tersebut sangat penting pada tahap ini, dibandingkan dengan keseluruhan strategi Pulau Taoyuan. Ini masih bermanfaat. Diketahui bahwa Benilati dapat langsung menghubungi Wang Boshan, dan melalui kerjasama selama 6 bulan terakhir ini, Benilati kerap menyampaikan informasi penting kepada Wang Boshan. Harus dikatakan bahwa dia telah mendapatkan kepercayaan dari Wang Boshan. Di mata Wang Boshan, selama dengan uang yang cukup, Benilati akan menjadi anjing yang setia. Ini terlalu penting. Selain membagi Benilati sepenuhnya menjadi budak jiwanya sendiri, Xia Ruofei tidak dapat menjamin bahwa dia tidak akan bisa melakukan kesalahan. Jika Benilati menyebarkan berita itu, bahayanya akan besar. Kecuali dia akan membunuh Benilati. Konon Benilati masih berdosa,
apalagi masih banyak manfaatnya. Saat ini, seringkali sangat berguna untuk menyampaikan beberapa informasi kepada Wang Boshan melalui Benilati, setidaknya untuk menunda waktu. Ini saja sudah cukup bagi Xia Ruofei untuk menggunakan tempat yang dicetak jiwa. Terlebih lagi, setelah penggunaan Soul Print, bukanlah cara termudah untuk membatalkannya sepenuhnya. Setelah membunuh Benilati, kuotanya tentu saja kosong. Selain itu, ia masih bisa menghilangkan sidik jarinya. Jejak pada cetakan ibu menghilang secara alami. Menghapus cetakan mungkin memiliki risiko tertentu, tetapi risikonya juga bagi Bainerati. Bagi Xia Ruofei, tidak ada bahaya sama sekali. Karena sedikit berbobot, Xia Ruofei membuat keputusan ini. Setelah dia mengunci pintu dan jendela, dia duduk di tempat tidur di kamar tidur dan mulai memadatkan segel jiwa. Sebelum penerimaan Liu Fengfeng, Xia Ruofei menghabiskan banyak waktu untuk memadatkan cetakan jiwa, dan waktunya lama. Namun, energi utama pada saat itu ditempatkan pada master yang terkondensasi. Kompleksitas subcetakan jauh lebih rendah dibandingkan dengan induknya. Kesulitan kondensasi jauh lebih kecil. Terlebih lagi, Xia Ruofei sudah memiliki pengalaman, jadi kali ini tentu saja ringan dan familiar. Setelah beberapa kali mencoba, dia menemukan perasaannya dan menutup matanya, dan mulai menggambarkan cetakan jiwa secara formal. Setelah menghabiskan sekitar setengah jam, Xia Ruofei berhasil memadatkan subcetakan baru. Dia membawa cetakan itu ke laut, dan anak itu perlahan-lahan berputar di sekitar segel induknya, seperti satelit yang sedang terbang. Xia Ruofei berdiri dan pergi ke kamar mandi untuk mencuci wajahnya, merasakan semangat seluruh orang. Dia keluar dari kamar dan berkata kepada pelayan yang menunggu di dekat kamar, "Di mana kamu?" bertanya pada Liu Qingfeng, "Aku sedang mencarinya sedikit." "Oke, mohon tunggu sebentar," kata pelayan itu dengan cepat. Dia menggunakan walkie-talkie untuk menghubunginya, dan kemudian dengan hormat berkata, "Tuan Xia, Liu ada di kantor, dia akan segera datang." Xia Ruofei melambaikan tangannya dan berkata, "Tidak, kamu menyuruhnya menunggu di kantor, saya akan melanjutkan." "Ya," kata pelayan itu. Pelayan buru-buru menghubungi walkie-talkie dan lantai bawah. Xia Ruofei berjalan menuju lift dan naik lift ke lantai tempat kantor Liu Qingfeng berada. Begitu lift keluar, Xia Ruofei melihat Liu Qingfeng dengan hormat menunggu di lift. Dia melihat Xia Ruofei dan dengan cepat berkata, "Tuan Xia, ada apa? Anda dapat menelepon dan memberitahu saya, atau biarkan saya naik, mengapa Anda turun secara pribadi?" Xia Ruofei berkata dengan lemah, "Saya tidak bisa tidur. Saya hanya memikirkan beberapa masalah. Saya perlu menginterogasi Benilati dan meminjam kantor Anda." "Tidak masalah." Liu Qingfeng berkata dengan cepat, tolong, saya akan mengambil Benilati." Xia Ruofei mengangguk dan menepuk bahu Liu Qingfeng dan berkata, "Aku akan datang ke sini, kamu akan begadang, kerja keras. Kali ini adalah periode yang sangat istimewa. Saya harap Anda dapat mengambil tanggung jawab dan menstabilkan hati Pulau Taoyuan. Setelah kembali, saya akan berbicara dengan Liu Lao dan mencoba mengatur posisi yang lebih baik untuk Anda." Liu Qingfeng sangat bersemangat hingga tubuhnya sedikit gemetar. Dia berulang kali berkata, "Terima kasih, Tuan Xia. Terima kasih Tuan Xia. Saya akan melakukan tugas saya, yakinlah." Petik 2. Liu Qingfeng menyadari status transendental Xia Ruofei dalam keluarga Liu. Meskipun dia mengetahui detail pengobatan penyakit Liu, dia dapat melihat dari sikap Liu Quan terhadap Xia Ruofei dan beberapa berita dari keluarga. Xia Ruofei berbicara di keluarga Liu sangat berbobot. Xia Ruofei bersedia mengatakan satu atau dua kata kepadanya. Ini lebih berguna daripada siapapun. Bagaimana mungkin Liu Qingfeng tidak bersemangat? Tanda tanya. Liu Qingfeng buru-buru pergi untuk menahan kamar Benilati dan meminta Benilati dibawa ke kantor. Liu Qingfeng secara pribadi membawa Benilati ke kantor, dan kemudian berkata kepada Xia Ruofei, "Tuan Xia, ayo pergi dulu. Jika Anda bertanya, jika dia tidak jujur, Anda bisa mengambil beberapa tindakan. Kami dan Bona, hubungan resmi peta selalu sangat baik. Membunuh seseorang di sini bukanlah masalah besar. Benilati telah bekerja untuk keluarga Liu selama bertahun-tahun. Level Tiongkok cukup baik." Dia mendengar kata-kata Liu Qingfeng dan tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak dan berjuang dengan sia-sia di tanah.
Xia Ruofei tersenyum dan tersenyum pada Benilati, lalu tersenyum. Kalian semua keluar. Tanpa izin saya, tidak ada yang diizinkan untuk mendekat. Ya, Liu Qingfeng berkata cukup banyak. Dengan kata-kata Xia Ruofei, dia benar-benar termotivasi sekarang, benci harus tidur dan berperilaku di depan Xia Ruofei. Setelah meninggalkan kantor Xia Ruofei, Liu Qingfeng segera mengerahkan 4 orang lagi untuk datang dan menjaga kantor, dan kemudian dia tidak berani pergi. Dia tinggal di sini menunggu telepon Xia Ruofei, dan dia terus menghubungi bandara. Kuasai waktu saat pesawat angkut mendarat. Di kantor Liu Qingfeng, Xia Ruofei pergi ke depan Benilati, berlutut dan menatapnya seperti senyuman. Benilati menjerit, dan tubuhnya menggeliat dan ingin kembali, tetapi tangan dan kakinya diikat menjadi satu, dan seluruh orang itu dalam bentuk anti busur, yang tidak digunakan sama sekali, dan ditakdirkan untuk menjadi sia-sia. Benilati benar-benar mengira Xia Ruofei ingin membunuhnya. Bagaimanapun, dia menjual berita itu kepada Wang Boshan demi uang. Orang benar-benar punya alasan untuk membunuhnya secara langsung. Hati Benilati dipenuhi ketakutan yang besar, dan dia tidak bisa tidak mengungkapkan warna permohonan kepada Xia Ruofei. Ketika tatapannya menyentuh tatapan Xia Ruofei, dia tiba-tiba merasa bahwa mata Xia Ruofei tampak dalam, dan kesadarannya tiba-tiba jatuh ke dalamnya. Kekuatan mental Xia Ruofei yang kuat tiba-tiba menutupi Benilati. Setelah Benilati dihipnotis, ia tak segan-segan melepaskan segel cetakan jiwa dari lautan ilmu, hanya untuk melihat cahaya tampak berkedip lewat, tidak masuk ke alis Benilati. Saat berikutnya, Xia Ruofei merasakan hubungan antara ibu dan cetakannya. Menggunakan cetakan jiwa untuk menaklukkan orang biasa sangatlah mudah. Kekuatan mental Xia Ruofei telah membuat Benilati terbangun dari hipnotis. Mata Benilati tampak kebingungan sesaat, dan kemudian Qingming pulih. Tetapi ketika dia melihat ke arah Xia Ruofei lagi, matanya langsung dipenuhi dengan pemujaan fanatik. Xia Ruofei meletakkan susunan isolasi suara di sekelilingnya, lalu mengulurkan tangan dan mengeluarkan kain yang menutup mulut Benilati. Begitu mulutnya kembali bebas, Benilati segera menjawab dengan hormat, "Tuan, halo." Dia menggunakan bahasa Cina dengan aksen yang aneh. Menurutnya, berbicara dengan pemiliknya tanpa menggunakan bahasa pemiliknya adalah rasa tidak hormat yang paling besar. Sebelumnya, Xia Ruofei datang ke Pulau Taoyuan 2 kali, dan Benilati terutama menggunakan bahasa Inggris untuk berkomunikasi dengan Xia Ruofei. Xia Ruofei mengangguk pelan dan berkata, "Saya awalnya membocorkan berita tentang Pulau Taoyuan. Saya seharusnya mengeksekusi Anda, tetapi Tuhan memiliki kehidupan yang baik, jadi saya memberi Anda kesempatan ini untuk merehabilitasi." Benilati berkata dengan rasa syukur, "Terima kasih guru, Anda benar-benar baik. Saya bersedia fokus pada otak. Jangan ragu-ragu." Xia Ruofei berkata, "Bagus sekali." Setelah itu, Xia Ruofei mengulurkan tangan dan melepaskan ikatan tali pada Benilati. Ketika Benilati mendapatkan kembali kebebasannya, ia segera berbalik dan berjongkok di kaki Xia Ruofei. Dia berkata, "Guru, apa yang dapat saya lakukan untuk Anda? Tolong beritahu guru." Xia Ruofei berkata, "Pertama, saya akan berbicara dengan Liu Qingfeng sebentar lagi. Jika Anda melihat kerja sama Anda tidak perlu mengikat Anda, tetapi Anda tetap harus menjaga Anda. Ini terutama karena Anda khawatir tentang perbedaan antara sebelum dan sesudah, yang membuat orang curiga." Petik 2. Mengerti. Demi Tuan, saya bersedia melakukan apa saja. Apa gunanya ditahan? Benilati berkata tanpa ragu-ragu. Kedua, saya akan membiarkan Liu Qingfeng menukar alat komunikasi untuk Anda. Untuk saat ini, jangan berinisiatif menghubungi Wang Boshan. Jika dia menghubungi Anda akan mengatakan bahwa segala sesuatu di Pulau Taoyuan normal. Saya belum datang ke Pulau Taoyuan, kata Xia Ruofei. Oke, ingat, kata Benilati. Xia Ruofei berkata, ketiga, bersiaplah kapan saja. Ketika waktunya sudah tiba, saya ingin Anda menyampaikan informasi yang saya harap dapat disampaikan kepada Wang Boshan. Ketika kamu tidak menunjukkan kakimu. Ya, pahamilah, kata Benilati. Untuk saat ini, singkatnya, jangan biarkan orang-orang di sini mengetahui bahwa Anda telah ditaklukkan oleh saya. Jangan biarkan Wang Boshan melihat adanya kelainan. Ingat 2 poin ini sudah cukup, kata Xia Ruofei.
Pahami, kata Benilati. Xia Ruofei membiarkan Benilati beristirahat di kantor sebentar, lalu membuka pintu kantor dan memanggil Liu Qingfeng. Liu Qingfeng melihat bahwa Benilati telah pulih kembali, kebebasan tangan dan kakinya dan mau tidak mau menyelinap sedikit pun, tetapi dia tidak banyak bicara, hanya dengan hormat bertanya, "Tuan Xia, apa yang harus kamu pesan?" Xia Ruofei menunjuk ke Benilati dan berkata, "Orang ini masih cocok, biarkan dia makan lebih sedikit pahit. Mulai sekarang, jangan ikat dia, dan berikan dia ponselnya, tapi biarkan orang lain melihatnya. Terutama ketika kelompok Wang Boshan menelepon, begitu dia memiliki kemungkinan untuk mengungkapkan berita tersebut, dia akan segera menutup telepon." "Ya," Xia Ruofei mengangguk, lalu mengangkat tangannya dan melihat arloji, berkata, "Setelah 1 jam kita berangkat ke bandara, kamu harus mengatur Benilati dulu." "Ya, Tuan Xia," Liu Qingfeng menjawab dengan hormat. Xia Ruofei kembali ke kamar mewah yang telah disiapkan Liu Qingfeng untuknya. Dia tidak beristirahat, tetapi sekali lagi duduk di tempat tidur dan mulai memadatkan segel jiwa. "Karena saya tahu penyanyi bintang itu ada di Pulau Taoyuan, Xia Ruofei punya waktu untuk menunggu." Dengan rasa terdesak, ia melihat masih ada sedikit waktu, dan ia memutuskan untuk memadatkan salah satu putranya. Segel cetakan jiwa dapat dipadatkan terlebih dahulu dan disimpan di laut. Subcetakan semacam ini seperti dis kosong. Tidak ada apapun di dalamnya. Di lautan pengetahuan, ia akan berjalan secara mandiri mengelilingi ibu. Xia Ruofei juga sudah bersiap, siapkan dulu subcetaknya di lautan pengetahuan, bila perlu digunakan tidak perlu menghabiskan waktu untuk menyingkat. Teknik subcetak kental Xia Ruofei menjadi semakin mahir. Dalam 1 jam, dia berhasil memadatkan 2 subcetakan dan menyimpannya di laut. Kemudian dia melihat waktu dan bangkit dan berjalan keluar pintu. Liu Qingfeng sudah menunggu di koridor lantai ini sebelumnya. Ketika dia melihat Xia Ruofei keluar, dia buru-buru menyapanya dan berkata, "Tuan Xia, mobilnya sudah siap, siap berangkat." Xia Ruofei mengangguk dan berkata, "Pergi." Setelah itu, dia mengambil langkah menuju lift, dan Liu Qingfeng mengikuti Xia Ruofei. Xia Ruofei berkata sambil berjalan, "Berhati-hatilah dalam melakukan pekerjaan rahasia, apakah itu Benilati atau penerbangan malam ini, saya tidak ingin mengetahui dunia besok." "Ya," Liu Qingfeng dengan cepat menjawab, "saya sudah mengeluarkan kata sandi, mereka tahu pentingnya." Xia Ruofei mengangguk, tidak mengatakan apa-apa, dan melangkah ke dalam lift. Beberapa saat kemudian, sebuah sedan Mercedes-Benz melaju keluar dari tempat parkir bawah tanah gedung dan bergegas menuju bandara. Bandara Pulau Taoyuan. Mobil Mercedes-Benz langsung melaju ke aspal. "Ini bagus untuk bandara swasta. Jika Anda berada di bandara internasional tersebut, mobil harus melewati apron. Ini sangat rumit, dan ada banyak tinjauan dan pemeriksaan keamanan. Cukup merepotkan, tapi di Pulau Taoyuan, saya tidak membutuhkan ini sama sekali, cukup kendarai mobil." Liu Qingfeng berkata, "Tuan Xia, pemberitahuan di sisi menara, mengatakan bahwa pesawat masih memiliki waktu sekitar 20 menit untuk mendarat. Anda harus beristirahat di dalam mobil sebentar." "Bagus." Xia Ruofei menjawab dengan lemah. Dia bersandar di sandaran kursi dan tiba-tiba bertanya, "Apakah gudang dan kendaraan pemindahan sudah siap?" "Semua sesuai instruksimu, transportasi akan tiba." Liu Qingfeng berkata, "Gudang di bandara hampir kosong. Hanya menyimpan sedikit bahan bangunan. Saya telah mengatur pekerjaan. Kosongkan gudang." "Sangat bagus." Xia Ruofei berkata dengan lemah, lalu dia berhenti berbicara, bersandar di sandaran kursi seolah dia sedang tidur. Setelah waktu berlalu, 17 atau 8 menit kemudian, saya bisa mendengar suara pesawat datang dari jauh. Liu Qingfeng duduk di kursi penumpang. Melalui kaca jendela samping, satu pesawat di langit malam yang jauh terlihat dari jauh dan dekat, dan lampu merah di ujung sayap berkedip secara ritmis. Dia berbalik dan berkata, "Tuan Xia, pesawatnya telah tiba. Biarkan saya pergi dan melihat." Xia Ruofei membuka matanya dan berkata, "Pergilah bersama." Pesawat dengan cepat mendarat di landasan, mengarahkan mobil keluar, menyatu dengan pesawat di taxiway, dan kemudian memimpin pesawat meluncur perlahan ke arah Xia Ruofei di sisinya. Ini adalah sewa kargo Boeing 757. Setelah pesawat berhenti di stand, truk tangga yang telah disiapkan segera bersandar,
dan Liu Qingfeng juga mengatur 2 truk yang dipindahkan dari lokasi pembangunan terlebih dahulu. Tak lama kemudian pintu kabin terbuka. Li Yifu pertama kali muncul di pintu kabin. Dia berjalan menuruni jalan dalam 3 langkah dan membuat 2 langkah. Dia melihat Xiao menunggu di landasan ketika pesawat sedang meluncur. Suasana hatinya sama-sama bersemangat. "Hei," serunya karena akhirnya aku melihat paman gurunya. Yang membuat saya malu adalah saya malah membiarkan paman dari bibi menunggu di aspal. Ini terlalu besar. Li Yifu juga memperhatikan Liu Qingfeng di sekitar Xia Ruofei, jadi ketika dia datang ke Xia Ruofei, dia hanya menahan kegembiraannya dan memanggil Tuan Xia. Ini juga yang sudah lama dikatakan Xia Ruofei bahwa dia baik-baik saja dengan Li Yifu. Jika ada orang luar, dia sama sekali tidak diperbolehkan memanggilnya si Suzu. Xia Ruofei mengangguk pelan dan berkata, "Semua kerja keras. Atur pembongkaran." "Oke," kata Li Yifu. Pintu kargo di tengah badan pesawat perlahan terbuka, memperlihatkan muatan di dalam perut, semuanya dikemas dalam wadah tertutup, dan sebuah kotak tertata rapi di kompartemen kargo. Tak lama kemudian kontainer tersebut diangkut ke truk oleh para pekerja. Truk dan Mercedes-Benz yang dibawa oleh Xia Ruofei memasuki malam dan menuju gudang di sisi lain bandara. Li Yifu secara pribadi membanting mobil ke truk pertama. Setelah mobil melaju ke gudang, Li Yifu secara pribadi menatap para pekerja dan menyaksikan mereka mengangkut kotak kargo berat ke dalam gudang. Ini adalah pertama kalinya Li Yifu melihat Xia Ruofei dengan sungguh-sungguh menyerahkan tugas kepadanya, jadi dia tidak berani bersantai sejenak, dan setiap tautan harus dilihat secara pribadi. Setelah barang diangkut ke gudang, Xia Ruofei berkata kepada Liu Qingfeng, "Oh, tidak ada yang salah denganmu di sini. Kembali dan istirahat dulu." Liu Qingfeng tertegun dan bertanya, "Tuan Xia, bagaimana dengan Anda?" Aku ada hubungannya dengan gudang. Kamu tidak peduli padaku." Xia Ruofei berkata dengan lemah. "Setelah pulang perhatikan Benilati. Lupakan saja, besok subuh suruh seseorang ke gudang. Kemarilah, aku mengawasinya sendiri." "Oke," Liu Qingfeng menjawab, "Tuan Xia, apakah Anda tidak kembali beristirahat?" "Saya baru saja beristirahat di sisi gudang. Anda meminta orang untuk mengirimkan 2 tempat tidur kemah." Xia Ruofei berkata, "Selain itu, ada lebih banyak orang di luar, jangan biarkan siapapun mendekati gudang ini." "Oke," kata Liu Qingfeng, "Tuan Xia, kalau begitu saya akan kembali dulu." Liu Qingfeng secara alami dapat melihat bahwa Xia Ruofei sangat mementingkan kumpulan barang ini, dan tampaknya enggan memberitahu lebih banyak orang tentang situasi barang-barang ini, jadi ini juga sangat menarik. Xia Ruofei memerintahkannya pergi, dia segera pergi. Para pekerja pergi setelah barang dikirim, jadi Liu Qingfeng pergi, dan ada 2 orang di gudang, Xia Ruofei dan Li Yifu. Li Yifu segera berteriak dengan hormat, murid itu mengunjungi pamannya. "Yah, kamu telah bekerja keras untuk orang benar." Xia Ruofei berkata dengan lemah, lalu bertanya, "Saya membutuhkan materi yang perlu saya cari tahu." "Semuanya sudah ada. Saya juga membeli 10% lebih banyak sesuai jumlah yang ada di daftar agar bahan tidak terpakai cukup," kata Li Yifu. Xia Ruofei mengangguk. Sebenarnya, dia sudah mempertimbangkan masalah ini ketika mendaftarkannya. Setiap materi harus lebih banyak. Namun, Li Yifu melakukan ini karena tanggung jawab, jadi Xia Ruofei tidak mengatakan apapun. Dia hanya bertanya, "Apakah Anda membeli bahan-bahan ini dan tidak menarik perhatian?" "Kamu dapat yakin bahwa pamannya adalah seorang guru." Li Yifu tersenyum. "Meski waktunya agak terburu-buru, saya tetap tidak membelinya secara langsung, melainkan membelinya secara anonim melalui berbagai instansi, dan tersebar di beberapa gudang. Lalu saya kirimkan ke orang lain. Gudang-gudang itu disatukan dan dikemas, jadi datangnya agak terlambat." Xia Ruofei mengangguk dan berkata, "Bagus sekali, kamu benar-benar memiliki beban yang berat, dan kamu dapat yakin. Kamu telah memenangkan penghargaan untuk paman dari divisi." Li Yifu berkata sedikit. Xia Ruofei berkata, "Yifu, ini adalah sebuah pulau yang saya beli, bernama Pulau Taoyuan, pulau ini sangat penting bagi saya. Hal yang sama juga terjadi pada kultivasi Anda di masa depan. Saya ingin Anda duduk di sini di masa depan. Apakah ada masalah dengan rencana renovasi? Bisakah kamu mengatur urusan bisnismu sendiri?" Ketika Li Yifu mendengarnya, dia berkata tanpa ragu-ragu, "Saya tidak punya masalah.
Merupakan suatu kehormatan menjadi murid yang melayani paman guru. Pada dasarnya saya tidak punya masalah dalam bisnis. Ketika saya di Amerika Serikat, saya jarang menanyakan urusan bisnis, jadi tidak akan ada dampaknya. Kalaupun ada dampaknya, bisnis sekuler di kabupaten, apa pentingnya punya paman guru? Xia Ruofei mengangguk dan mengatur susunan kedap suara. Meskipun wawasan Li Yifu di jalan bersifat umum, dia masih bisa merasakan misteri dari berbagai metode yang telah dipaparkan Xia Ruofei, dan fungsi dari arai tersebut juga dapat dideteksi secara samar-samar. Ketika dia melihat bahwa Xia Ruofei sangat berhati-hati, dia tidak bisa menahan perasaan sekilas. Dia bertanya, bagaimana dengan masalah rahasia? Xia Ruofei berkata dengan lemah, Yifu, tentang Pulau Taoyuan, saya harus menjelaskannya kepada Anda secara detail. Pulau dan perairan di sekitarnya serta lingkungannya merupakan rangkaian alami yang disebut Taixuan Xuanxing. Xia Ruofei memberitahu Li Yifu tentang fungsi dari Taixuan Xuanxing, dan kemudian berkata, sederhananya, ini adalah susunan pasukan penjaga alami, dan sejauh yang saya tahu, beberapa sekolah seni bela diri di bumi setelah susunannya diaktifkan, Pulau Taoyuan pasti akan menjadi tempat suci budidaya. Bahkan jika Anda tidak menggunakan linjing, kecepatan budidaya bisa beberapa kali lebih cepat dari budidaya normal. Oleh berita itu, Yifu, Xia Ruofei berteriak sedikit. Li Yifu kembali kepada Tuhan dan dengan cepat berkata, Paman adalah seorang guru, mohon maafkan para murid yang tidak beres. Para murid benar-benar tidak dapat berpikir bahwa ada lubang seperti itu di langit. Xia Ruofei berkata dengan lemah, karya ajaib alam tidak dapat dibayangkan oleh orang biasa. Sebelumnya, saya tidak percaya. Sebenarnya ada tempat di mana ia dapat membentuk susunan tingkat alami seperti Taixuanxing, tetapi tempat itu ada di sana, dan saya hati-hati memeriksanya. Ini memang formasi alami, tidak ada jejak artefak buatan, dan tidak ada jejak yang ditinggalkan oleh para praktisi. Petik 2. Lalu, Xia Ruofei menoleh dan berkata, namun, berkah dari berkah belum tentu merupakan hal yang baik. Jika beberapa sekte di dunia budidaya mengincar, dengan kekuatan kami saat ini, kami ingin mempertahankan Pulau Taoyuan. Sulit, bahkan dengan bantuan yang terlalu jahat, sulit untuk menahan pengepungan gerbang besar itu. Nenek moyang guru, meskipun muridnya berpikiran rendah, mereka bersedia bersumpah untuk mempertahankan Pulau Taoyuan. Li Yifu berkata dengan penuh semangat. Dalam pandangannya, Pulau Taoyuan adalah akar sebuah sekte. Meskipun Xia Ruofei tidak bermaksud membentuk sekte, dalam pandangan Li Yifu, asal mula hubungannya dengan Xia Ruofei sebenarnya merupakan prototipe dari sekte tersebut. Sebagai keturunan asli Sanhai, mereka wajib mengembangkan Zongmen. Dengan Pulau Taoyuan, semuanya mungkin. Jika seseorang datang untuk merebut Pulau Taoyuan, itu adalah dasar dari merampok orang. Tidak peduli seberapa kuat pihak lain, mereka pasti putus asa. Xia Ruofei melambaikan tangannya dan berkata, ini tidak terlalu serius. Letaknya di Pasifik Selatan, orang-orang di dunia budidaya jarang muncul di daerah ini. Dengan situasi saat ini di Pulau Taoyuan, ada sedikit peneliti di jalan, bahkan jika dilihat-lihat, bukan hal yang aneh melihat keanehan pulau ini. Oleh karena itu, jika praktisi sering melewati laut ini, rahasia Pulau Taoyuan sudah lama terkuak, dan tidak akan ada sampai sekarang, lupakan saja, ini akan dikatakan nanti. Singkatnya, situasinya tidak terlalu buruk. Murid itu mengerti. Li Yifu mengangguk. Setelah susunan di Pulau Taoyuan berhasil diluncurkan, itu akan menutupi atmosfer susunan besar. Bahkan jika ada praktisi yang muncul di sini, kecuali jika dekat dengan observasi dan menyentuh susunan besar, pada dasarnya tidak terdeteksi kelainan apapun. Kata Xia Ruofei, dan kemudian menambahkan, bahkan jika praktisi periode Yuan Ying, jika Anda tidak berniat untuk melihat dengan cermat, sulit untuk menemukan kelainan. Ketika Li Yifu mendengarnya, dia merasa lega karena banyak lingkaran budidaya bumi yang sekarat. Tidak ada pertanyaan tentang kelangsungan hidup monster tua Yuan Ying. Apalagi wilayah Laut Pasifik Selatan terlalu konyol jika dibandingkan dengan dunia budidaya. Bagaimana bisa begitu terampil? Yuan Ying Lao Ge muncul di sini, dan juga menjelajah dengan hati-hati dengan kekuatan spiritual. Dengan cara ini, keamanan Pulau Taoyuan masih sangat tinggi. Li Yifu tidak menyangka bahwa Xia Ruofei segera menoleh dan berkata, saya berencana untuk melakukan tindakan tiba-tiba.
Saya perlahan-lahan mengatur Taixuan Xuanxing. Saya tahu mengapa saya sangat ingin membawakan Anda semua materi. Pertama, waktunya adalah datang. Muridnya membosankan, tapi mintalah pamannya untuk menyelesaikan masalahnya, kata Li Yifu. Alasannya sangat sederhana. Baru kemarin, saya telah mengkonfirmasi pesan bahwa Pulau Taoyuan kami ditemukan oleh Sekte Budidaya. Mereka menatap pulau itu. Xia Ruofei berkata dengan tenang, saya pasti tidak bisa merebut pulau Taoyuan. Hanya ada satu pilihan di depan saya, yaitu memulai Taixuan Xuanxing sesegera mungkin, dan hanya dengan begitu kita akan memiliki kemungkinan untuk melawan penanaman sekte tersebut. Li Yifu diam-diam tersenyum, bisakah Guru Suzu berbicara dengan keras? Kali ini, suasana hatiku naik turun seperti roller coaster beberapa kali. Xia Ruofei memandang Li Yifu dan bertanya dengan lemah, Yifu, kamu tinggal di pulau untuk memimpin seluruh proyek renovasi. Jika kamu kebetulan bertemu orang yang mengembangkan sekte tersebut, Anda bahkan mungkin memiliki kekhawatiran hidup. Jadi pikirkanlah, sebenarnya, Anda dapat memilih untuk menghabiskan sisa hidup Anda di Amerika Serikat, dan saya tidak akan pernah menyalahkan Anda. Li Yifu mendengar bahwa wajah tua itu tiba-tiba memerah, seolah-olah dia telah sangat terhina. Dia tidak ragu-ragu untuk mengatakan, nenek moyang guru. Meskipun murid-muridnya tumpul, budidayanya juga sangat rendah, tetapi tidak kekurangan darah. Ini adalah peristiwa besar yang terkait dengan akar sekte. Jika muridnya rusak, dia tidak akan pernah mundur. Xia Ruofei perlahan-lahan tersenyum di wajahnya, dan matanya menunjukkan sedikit kepuasan. Yifu, aku sangat senang kamu memiliki hati ini. Xia Ruofei berkata, tetapi orang yang mengembangkan sekte tersebut tidak akan datang ke Pulau Taoyuan untuk saat ini, jadi selama Anda berhati-hati, keamanan dasar masih dapat dijamin. Xia Ruofei tidak menghibur Li Yifu. Orang-orang yang memilih bintang-bintang belum merobek wajah mereka. Mereka masih memiliki harapan besar untuk membeli Pulau Taoyuan. Dalam hal ini, mereka umumnya tidak mudah untuk datang ke Pulau Taoyuan. Bagaimanapun, Pulau Taoyuan adalah pulau pribadi. Mereka tidak bisa pergi ke pulau itu melalui jalur normal. Jika mereka menyelinap atau bergabung ke dalam pulau, itu tidak masuk akal. Kedua, setelah ditemukan, mereka mungkin juga menarik rasa jijik Xia Ruofei, yang mengarah pada transaksi kegagalan. Oleh karena itu, menurut akal sehat, orang yang memilih bintang tidak akan pergi ke pulau itu saat ini. Selama mereka tidak datang ke pulau itu, tidak mungkin menemukan identitas praktisi Li Yifu, maka dia secara alami aman. Li Yifu mengangguk dan berkata, Paman Su, meskipun ada bahaya, para murid tidak takut. Xia Ruofei tersenyum dan berkata, saya akan membicarakannya dengan Anda. Mari kita analisa dan analisa bersama. Kemudian, Xia Ruofei memperkenalkan masalah pemilihan sekte bintang kepada Li Yifu dari awal hingga akhir. Setelah mendengarkan Li Yifu, dia menunjukkan ekspresi bahagia dan berkata, untungnya, kamu dapat menemukannya lebih awal, jika tidak, kamu akan berbahaya. Xia Ruofei mengangguk sedikit dan berkata, rencana saya saat ini adalah menggunakan benilati untuk menunda waktu sementara. Pada saat yang sama, saya akan meningkatkan pengaturannya. Jika perlu, saya bahkan dapat menyampaikan informasi palsu kepada pihak lain melalui benilati. Ambil jebakan di Pulau Taoyuan. Li Yifu mendengar kata-kata itu dan menuruti keinginannya sejenak dan berkata dengan hati-hati, apakah gurunya bukan yang terbaik, apakah lebih baik aman? Jika kegagalan jebakan lolos dari mereka, maka sulit bagi kita untuk menolak seluruh bintang memilih, meskipun berhasil dijebak, waktunya sedikit lebih lama, para pemetik bintang akan tetap sadar. Dan orang-orang mereka ada di sini, ini kentang panas. Xia Ruofei berkata sambil tersenyum, ini normal dalam keadaan normal, tetapi jika saya memiliki pemahaman mutlak bahwa para tawanan dapat berbalik melawan air dan menjadi bangsa kita. Li Yifu berpikir dengan hati-hati, matanya berbinar dan berkata, jika ini masalahnya, itu akan menimbulkan efek yang tidak terduga. Namun, dia dengan cepat berkata sambil menghela nafas lega, tapi, nenek moyang paman, anti air dari tahanan, tidak mudah untuk membedakan keasliannya, risikonya juga besar. Xia Ruofei tersenyum dan berkata, kamu tidak perlu khawatir tentang ini. Kamu bisa percaya padaku, aku tidak pernah melakukan apapun yang aku tidak yakin. Setelah itu,
Xia Ruofei berkata, "Oke, perintah kita saat ini adalah mengatur formasi. Ini adalah premis kunci dari konfrontasi ini. Jika susunannya tidak diatur dengan baik, maka semuanya sama dengan nol." Li Yifu merasa dirinya penuh energi. Dia dengan bersemangat berkata, "Ya, Tuan Suzu, Anda memberikan tugas." Xia Ruofei tersenyum dan berkata, "Saat ini, ada 2 tugas untuk Anda. Salah satunya adalah membuka kotak bersama saya dan meletakkan materi dalam kategori berbeda sehingga Anda dapat menemukan penerapannya sebagai prinsip." "Oke, Paman Guru, bagaimana dengan tugas kedua?" Li Yifu bertanya. "Lindungi hukum untukku." Xia Ruofei berkata, "Di mana penjaganya berada di sini, tidak ada yang diizinkan mendekat dan mengintip. Bisakah kamu melakukan ini?" Li Yifu tertegun. Dia tidak menyangka Xia Ruofei akan mengatur pekerjaan kelas bawah ini di luar kebiasaan dan mengirimkan peluit. Siapa yang tidak bisa melakukan pekerjaan seperti ini? Mengikuti, Li Yifu tidak menawar rasa hormat dari Xia Ruofei, dan bahkan warna kekecewaannya pun tersembunyi dengan baik. Hati Xia Ruofei seperti cermin. Dia tersenyum dan berkata, "Yifu, tugas utama pada tahap ini adalah menangani materi ini. Ini melibatkan pengetahuan seni bela diri yang rumit, dan persyaratan kekuatan mental juga sangat tinggi. Anda tidak dapat membantu untuk saat ini. Yang sibuk, tapi pekerjaanmu juga sangat penting, apalagi yang kedua. Saat menangani material, tidak boleh ada yang mengganggu, jika tidak, limbah material berharga akan sedikit, dan bahkan saya sendiri akan sangat terpengaruh dan terluka. Oleh karena itu, keselamatan dan keselamatan materi saya dapat diserahkan kepada Anda." Li Yifu berkata dengan cepat dan berkata, "Murid itu mengerti. Tolong minta Paman untuk yakin bahwa muridnya akan melakukan yang terbaik untuk menyelesaikan tugas yang Anda perintahkan." "Baiklah, mari kita mulai," kata Xia Ruofei. Kedua pria tersebut menemukan 2 penyangga baja dari sudut gudang, lalu mulai membongkar kotak kayu berisi bahan tersebut. Tata letak susunan Taixuan Xuanxing membutuhkan banyak bahan, beberapa di antaranya memerlukan Xia Ruofei untuk menggambarkan formasi secara pribadi, dan beberapa bahan tidak perlu menggambarkan formasi, tetapi juga pemrosesan tertentu, yang mengharuskan Xia Ruofei untuk datang sendiri, bawa. Dan hari ini saya hanya dapat menyelesaikan sebagian saja, karena Xia Ruofei hanya memiliki rencana awal untuk metode peluncurannya. Rencana ini memerlukan penyempurnaan lebih lanjut. Lagi pula, dia hanya mengamatinya sekali di udara saat pertama kali datang ke Pulau Taoyuan. Detailnya memerlukan konfirmasi lebih lanjut. Program ini harus sesempurna mungkin, karena tidak akan ada banyak waktu tersisa untuk Xia Ruofei, dan kesabaran orang-orang yang mengambil bintang cepat atau lambat akan habis. Oleh karena itu, Xia Ruofei juga berpacu dengan waktu. Hari ini, dia tidak berniat untuk beristirahat. Bagi para praktisi, tidak ada pengaruh pada beberapa malam. Satu-satunya faktor yang kurang menguntungkan adalah ketika mempersiapkan bahan-bahan ini akan menghabiskan banyak energi mental. Karena alasan ini, Xia Ruofei akan menjadi roh luar angkasa. Air tan, futon giok, dan bahkan larutan kelopak bunga hati sudah siap. Saat ini, ada baiknya membayar harga. Xia Ruofei dan Li Yifu keduanya adalah praktisi, jadi pekerjaannya sangat efisien. Setelah beberapa saat, semua kotak pemuatan terbuka. Keduanya bersama-sama mengeluarkan semua material dan menumpuknya di gudang. Xia Ruofei menghela nafas dan berkata, "Oh, benar, kamu sekarang berada di luar pintu, tanpa izin saya, tidak ada yang diizinkan masuk." "Ya, si Suzu," Li Yifu menjawab dengan hormat. Xia Ruofei berkata sambil tersenyum, "Ketika kamu siap untuk malam ini, bisakah tubuhmu dimakan?" "Tentu saja tidak masalah." Li Yifu berkata dengan sangat antusias, "Guru Paman, maka kamu akan bekerja keras." Muridnya keluar. "Ya," Xia Ruofei mengangguk. Li Yifu keluar dari gudang, dan Xia Ruofei berjalan di antara material. Segera dia menemukan satu set 16 pilar batu giok berbentuk lengan anak-anak. Pilar batu giok ini terbuat dari batu giok alam, meskipun kualitas batu gioknya tidak terlalu tinggi, tetapi sudah cukup. Tentu saja, semua bahan giok yang perlu dipola secara alami memiliki kualitas yang lebih baik, dan semakin tinggi kualitas bahannya, semakin baik efek metode susunannya. Namun, di tengah kesibukan waktu,
Xia Ruofei kemungkinan besar tidak akan meminta Li Yifu untuk menemukan batu giok terbaik, yang tidak realistis sama sekali. Oleh karena itu, tinggal menyelesaikan permasalahannya terlebih dahulu. Jika Anda dapat selamat dari krisis ini dengan aman, maka perlahan-lahan temukan material yang lebih baik untuk menggantikannya. Saat itu, kekuatan formasi akan ditingkatkan kembali. Bahkan Tuan Mendiang Jin dan pun sulit digoyahkan. Bahkan jika Yuan Ying datang, ia akan dapat memblokirnya. Dalam rencana Xia Ruofei, kolom batu giok ini membutuhkan total 9. Namun, ketika dia mencantumkan daftar Li Yifu, dia menganggap bahwa kegagalan penggambaran atau penyesuaian sementara rencana menyebabkan peningkatan permintaan, jadi dia melaporkan 12, dan Li Yifu menyiapkan lebih banyak, 4 akar. Menurut rencana Xia Ruofei, 9 pilar batu giok ini adalah komponen penting setelah susunan inti, dan mereka memiliki peran yang sangat penting dalam menstimulasi terlalu banyak Xuanxing. Selain itu, pola 9 pilar batu giok yang perlu dicat sudah tersedia, dan dapat dijelaskan sesuai dengan susunan-susunan Taixu Xuanxing, dan tidak akan berubah seiring dengan perubahan skema. Oleh karena itu, Xia Ruofei siap mempersiapkan 9 pilar batu giok terlebih dahulu. Tentu saja, dia tidak secara membabi buta mengecat garis langsung pada batu giok tersebut. Setelah menemukan kolom batu giok, Xia Ruofei pertama-tama menyimpannya, lalu duduk bersila di tanah dan mulai melakukan simulasi latihan dengan kekuatan mental. Ini juga merupakan kebiasaan baik yang selalu dia pertahankan. Waktu berlalu, dan 9 pola tersebut tidak terlalu rumit. Xia Ruofei telah berlatih selama sekitar setengah jam, dan dia telah mampu menguasai fitur-fitur penting dari pola pertama. Jadi, dia duduk di atas berkas batu giok, mengambil beberapa suap, dan mulai memulihkan kekuatan mentalnya secara perlahan. Setelah 20 menit berikutnya, Xia Ruofei merasa kondisinya telah disesuaikan dengan yang terbaik, jadi dia mengulurkan tangan dan mengambil kolom batu giok. Dia pertama kali memeriksa ukuran kolom batu giok dan memutuskan bahwa Li Yifu dipotong secara ketat sesuai dengan persyaratan. Dia kemudian mengulurkan tangan dan dengan lembut membelai permukaan kolom batu giok. Dia merasakan detail batu giok itu dengan hatinya. Ini juga sangat penting baginya untuk menggambarkan formasi. Hanya dengan mengetahui sebanyak-banyaknya tentang materi kita dapat memastikan bahwa kemungkinan kesalahan dalam proses karakterisasi dapat diminimalkan. Akhirnya, Xia Ruofei merasa waktunya tepat, dan kemudian dia meletakkan kolom batu giok di pangkuannya, lalu menutup matanya sedikit, dan ujung jarinya mengungkapkan kekuatan spiritual yang menembus jauh ke dalam pilar batu giok. Jari-jarinya bergerak sedikit, dan lengkungan misterius yang tidak dapat dideteksi. Dengan mata telanjang muncul di dalam kolom batu giok. Xia Ruofei tidak mengalami stagnasi apapun, dan dia terus memerankannya dalam sekali jalan. Proses penggambaran memiliki rasa ritme yang khusus. Ujung jari seakan memainkan gerakan indah di permukaan pilar batu giok. Jika ada yang melihatnya pasti enak dipandang. Hanya dalam 3 menit, Xia Ruofei menyelesaikan formasi pertama. Dia memegang kolom batu giok di tangannya dan dengan hati-hati memeriksa bagian dalam kolom batu giok. Dia akhirnya menunjukkan senyuman dan mengangguk puas. Setelah istirahat sejenak, Xia Ruofei segera mulai berlatih penggambaran pola kedua. Sepanjang malam, Xia Ruofei sepenuhnya dihabiskan dalam siklus latihan, penggambaran, dan inspeksi. Ketika dia akhirnya menggambarkan pola garis ke-9 di dalam kolom batu giok, dia tidak bisa tidak mencicipinya. Tidak ada gunanya tidur tanpa tidur, tetapi sepanjang malam menghabiskan energi mental, mengisi kembali energi mental, dan berapa kali diambang kelelahan mental, perasaan ini benar-benar masam dan masam. Meski sangat lelah, namun melihat 9 pilar batu giok yang tertata rapi di samping, Xia Ruofei juga penuh rasa pencapaian. Selain susunan inti, bagian terpenting dari keseluruhan susunan clearing imajiner adalah 9 pilar batu giok. Arai inti juga perlu menunggu hingga detail seluruh solusi diperbaiki sebelum dapat mulai digambarkan. Inti dari arai virtual Xuanxing tidak statis, karena arai ini mengontrol seluruh arai, sehingga beberapa detail terkait erat dengan implementasi yang diadopsi oleh arai besar. Kini, selain fakta bahwa pasar masih belum mampu melakukannya, 9 kolom batu giok telah selesai, dan sisanya adalah beberapa tugas rumit yang tidak memerlukan banyak energi. Bagi Xia Ruofei,
tugas ini tidaklah sulit. Xia Ruofei berdiri dan meregangkan pinggangnya yang malas, dan hari-hari di luar sudah mulai sedikit bersinar. Xia Ruofei melangkah keluar dari gudang dan menemukan bahwa Li Yifu masih berdiri di depan pintu gudang, dan matanya yang tajam terus-menerus menyapu ke arah alun-alun. Mendengar langkah Xia Ruofei, Li Yifu dengan cepat berbalik. Pada pandangan pertama, Xia Ruofei keluar, dan Li Yifu segera berteriak dengan hormat, "Guru Paman. Kamu bekerja keras tadi malam," kata Xia Ruofei dan Yan Yue. "Murid itu hanya berdiri di sini untuk melindungi hukum, tetapi paman majikan sibuk sepanjang malam." Li Yifu berkata, "Kerja keras sebenarnya adalah guru Suzu." Xia Ruofei tersenyum dan berkata, "Jangan bersikap sopan satu sama lain. Semua orang bekerja keras. Kamu bisa masuk untuk istirahat. Kamu harus tinggal di gudang hari ini, tidak meninggalkan bahan-bahan ini untuk sementara waktu, kondisinya sedikit belum sempurna. Kamu mengatasinya." "Ya, Tuan Zuzu," Li Yifu berkata, murid itu merasa kondisi ini sudah baik. Merupakan suatu kehormatan menjadi murid untuk mengabdi di sisi paman. "Oke, bagus," kata Xia Ruofei dengan sedikit ketidakberdayaan. "Masuklah sebentar, tetap waspada. Saya akan memberitahu mereka untuk tidak berada dekat sini. Ada yang harus saya lakukan, mungkin saya akan datang pada siang hari. Anda ingat untuk tidak menyentuh materi, karena beberapa dari mereka memiliki sudah diproses." "Oke, Paman Guru," kata Li Yifu. "Oke, bagus," kata Xia Ruofei dengan sedikit ketidakberdayaan. "Masuklah sebentar, tetap waspada. Saya akan memberitahu mereka untuk tidak berada dekat sini. Ada yang harus saya lakukan, mungkin saya akan datang pada siang hari. Anda ingat untuk tidak menyentuh materi, karena beberapa dari mereka memiliki sudah diproses." "Oke, Paman Guru," kata Li Yifu.